Nama Li itu tetap orang tahu nih keturunan Cina nih. Tapi jangan menyaksikan nasionalisme saya. Hai, selamat datang di program Gagal Ngobrol. Kembali lagi dengan saya Dira. Ada yang sedikit berbeda nih dari episode kali ini karena lokasi interviewnya di Rumah Sakit Apung. Sudah hadir narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Li. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Beliau adalah founder dari Dr. Share, yaitu yayasan yang berfokus pada memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat di daerah 3T di Indonesia. Kalau sahabat Kompas.com sudah pernah mendengar cerita hidup dari Dr. Li yang sangat mengagumkan, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Dr. Li. Langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Dr. Li. Saya pernah dengar nih, Dok, makanya mau konfirmasi dulu. Katanya dulu dokter pernah berkali-kali gagal masuk fakultas kedokteran. Apakah benar, Dok? Betul. Benar. Bagaimana ceritanya, Dok? Dokter itu sudah cita-cita saya sejak kecil. Saya di tahun 1964 mendaftar di berbagai fakultas kedokteran di Pulau Jawa. Tapi nggak ada yang terima saya. Apa sih, Dok, yang membuat dokter pengen jadi dokter? Ketika saya kecil, adik saya meninggal di pangkuan ibu. Adik saya itu berusia setahunan. Apa itu rasa sedih? Saya masih belum mengerti, 2 tahunan usia saya. Tapi ketika saya beranjak besar, kalau mama menceritakan tentang bagaimana anak umur setahunan di dalam pangkuan beliau mencret-mencret 30-40 kali sehari, saya bisa membayangkan kolik abdomennya, rasa sakit di perutnya itu. Dan melihat mama dengan pandangan minta tolong. Tapi ibu tidak sanggup untuk memberikan pertolongan ataupun perlindungan kepada dia. Dia akhirnya meninggal di dalam pelukan ibu. Dan mama saya ketika menceritakan ini, bertahun-tahun, malah belasan tahun atau puluhan tahun kemudian, tetap meneteskan air matanya. Dan sebagai orang tua, apalagi sekarang, saya bisa merasakan bagaimana kesedihan, kehilangan anak, perasaan berdosa, perasaan bersalah. Dan ketika saya sudah mulai mengerti rasa kasihan, mengerti rasa sedih, saya berjanji dan saya katakan kepada mama saya, suatu saat saya ingin menjadi seorang dokter dan saya ingin menghapus air mata kesedihan itu dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Usaha yang kami lakukan saat ini adalah untuk menepati janji saya kepada almarhumah ibu saya. Dari cita-cita masa kecil, janji kepada diri sendiri dan kepada almarhumah ibu, Dok, akhirnya berusaha nih untuk menjadi dokter, tapi berkali-kali gagal. Sampai akhirnya dokter kuliah kedokteran di Jerman. Bagaimana ceritanya itu, Dok? Bagaimana ceritanya? Sebenarnya keinginan untuk menjadi seorang dokter yang kuliah di Jerman itu sudah menjadi cita-cita saya ketika saya masih kecil. Karena di sana dokter itu bekerja di dalam sebuah tim. Ketika operasi mau dilakukan, itu dibagi tim yang mana yang melakukan pembedahan. Kalau di sini kan individual. Orang datang mencari dokternya, siapa ahli bedahnya. Dapat beasiswa atau bagaimana, Dok? Bisa berkuliah di sana? Beasiswanya adalah otot-otot saya ini. Saya menjadi kuli di sana. Untuk mengumpulkan uang untuk sekolah, Dok? Ya, awalnya kakak saya lelaki almarhum dan kedua cici saya dan saya, kami bekerja di sini. Lalu dengan uang yang terkumpul berhasil membeli sebuah tiket pesawat one way ke Berlin Barat. One way tiket ya? One way ticket. Pergi harus berhasil atau jangan pulang. Itu sudah tekad. Berarti belajar bahasa Jermannya sendiri aja atau bagaimana? Oh enggak, saya datang ke sana, saya cari rumah sekolah Goethe Institute. Oh, oke. Baru masuk saya jadi bahan ketertawaan orang karena saya nggak mengerti apa-apa. Seminggu saya di sana, saya nggak tahan rasa malu saya lagi.
Karena saya jadi bahan tertawan setiap hari. Saya bolos. Di rumah saya menghafal kamus yang saya hafal dan grammarnya. Sesudah seminggu saya masuk lagi dan saya sudah berubah, tidak jadi bahan tertawaan lagi. Saya adalah orang yang tidak mau menyerah dan punya keinginan kuat untuk berhasil. Saya disiplin untuk belajar, saya membaca, berusaha menghafalkannya dengan baik di depan cermin. Itu saya lakukan setiap hari. Jadi tips juga dok buat Yeah. teman-teman yang mau belajar bahasa. Kalau bisa les ya les, tapi juga belajar sendiri harus disiplin ya dok. Harus disiplin. Disiplin itu sesuatu yang harus kita tegakkan. Kalau ogah-ogahan, kita tidak akan berhasil. Kalau kuliah kedokterannya sendiri kan semua orang juga udah tahu dok, di Indonesia aja susah gitu. Gimana kalau di Jerman dok? Kalau di sini sudah susah, di sana lebih susah saya rasain. Saya adalah mahasiswa yang sangat rajin. Setiap hari saya duduk paling depan kuliahnya. Selesai kuliah, saya masuk perpustakaan. Belajar lagi dok? Belajar lagi. Saya tidak punya uang untuk beli buku. Di sana saya pinjam buku, saya belajar. Dengan bahasa yang pas-pasan, saya duduk di perpustakaan, saya baca dari atas ke bawah 1 jam itu. Selesai di atas ke bawah, saya sudah lupa apa yang dibaca di atas. Itu sangat membuat saya frustrasi. Tapi saya tahu tujuan saya datang ke Jerman untuk apa, dan saya harus berhasil. Itu menjadi cambuk bagi saya untuk terus belajar. Setelah selesai S1 kedokteran di Jerman, kemudian melanjutkan lagi dok sekolah sampai S2 dan S3. S-Teller nggak dok? S-Tellernya adanya di Indonesia. Berpikir untuk berkarir di Jerman aja atau bagaimana dok? Saya punya karir universiter yang baik di sana. Saya sudah punya banyak tulisan-tulisan yang dipublikasikan dan saya sudah berkali-kali mewakili fakultas kedokteran kami di Jerman untuk membawakan paper di berbagai belahan dunia. Tapi saya tetap mau pulang. Itu adalah cita-cita saya. Dokter di sini jauh lebih dibutuhkan daripada di sana, dan saya bangga akan keindonesiaan saya, nasionalismenya saya. Ini boleh bilang Abi Aci ya. Abi Aci apa dok? Aku bangga akan keindonesiaanku dan Aci aku cinta akan Indonesiaku. Mantap, Abi Aci. Pas pulang ke Indonesia langsung bisa berkarir atau bagaimana dok? Saya hampir kembali lagi ke Jerman karena saya mendapatkan banyak kesulitan untuk memulai berkarya di sini. Tahun berapa itu dok? Tahun 1985. Saya berbulan-bulan lamanya saya mencari tempat untuk adaptasi, selalu mendapatkan penolakan, pintu ditutup. Jadi alasan penolakannya secara terbuka dibilang bahwa dokter tidak boleh bekerja di Indonesia. Saya akan cerita sejujurnya apa yang membuat saya marah. Saya pernah datang ke salah satu fakultas kedokteran di Pulau Jawa. Pak, saya mau adaptasi di sini. Oh, nggak ada tempat dok. Adaptasi itu 1/2 tahun. Saya tunggu 1/2 tahun lagi, 1 semester lagi. Jadi 2 semester nunggunya. Oh, tetap nggak ada, sudah ada yang nunggu katanya. Oke, saya hitung-hitung sudah yang kelima. Jadi 2,5 tahun saya mau nunggu untuk dapat adaptasi. Akhirnya keluar kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Nama saya waktu pulang Lee Tekbi, bukan Lee Darmawan. Untuk nama yang begini-begini tidak ada tempat katanya. Oh, terima kasih Pak. Langsung saya ambil berkas saya pulang. Karena namanya dok? Ya. Kemudian pada akhirnya dokter harus mengganti nama menjadi Lee Darmawan? Ya. Cobalah lihat. Ini kan dagelan ini. Nama keluarga tidak boleh diganti, nama depan diganti. Nama Lee itu tetap orang tahu nih keturunan Cina nih. Tapi jangan menyaksikan nasionalisme saya. Setiap orang warga negara Indonesia harusnya cinta Indonesia. Nggak ada lagi kau keturunan Jawa, dia keturunan Batak, dia Kristen, dia Muslim, dia Hindu. Tidak ada itu. Yang ada kita Indonesia. Inilah Bhinneka Tunggal Ikanya kita. Janganlah negara yang besar dan indah ini, kaya lagi, tapi kenyataannya masih banyak penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Yang saya dengar juga, Rumah Sakit Apung ini adalah rumah sakit apung pertama di Indonesia, bahkan di Asia. Bagaimana dok idenya? Idenya datang ketika bertemu dengan seorang anak yang ususnya terjepit, berlayar 3 malam 2 hari. Apa yang masuk ke mulut
keluar, tumpah semua. Orang mengatakan anak ini mabuk laut. Tidak, anak ini tidak mabuk laut. Tidak ada orang Maluku atau anak Maluku yang mabuk laut. Maka dari kecil, dari orok sudah biasa naik kapal, naik sampan. Yang ada, anak ini ususnya terjepit. Makanan, minuman tidak bisa lewat. Sehingga bukan ke sana jalannya, tapi kembali ke atas dan dikeluarkan. Ini suatu keadaan emergensi yang harus segera dioperasi. Tapi sayangnya waktunya sudah sangat terlambat. Anak ini atau case yang seperti ini, kasus seperti ini sudah harus dioperasi 6-8 jam sejak ususnya terjepit. Sedangkan itu yang kita tahu 3 malam 2 hari di kapal. Berapa hari sebelumnya terjadi kita tidak tahu. Operasi tetap dijalankan dan anak, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, anak sehat, anak sembuh. Pulang ke Jakarta, anak ini terbayang-bayang di hadapan saya. Dan saya ingat lagi akan janji saya kepada ibu saya. Air mata kesedihan dihapus, diganti dengan air mata kegembiraan. Bagaimana membantu mereka-mereka yang berada di tempat terpencil itu? Apa sih persoalan yang mereka hadapi? Persoalan yang mereka hadapi bukan hanya dari segi finansial. Mungkin ada mereka-mereka yang sanggup untuk pergi entah ke Makassar, entah ke Surabaya ataupun ke Jakarta, tapi aksesnya tidak ada. Alangkah bahagianya mereka kalau kita bisa menghadirkan alat-alat atau fasilitas pelayanan medis yang mereka butuhkan di sana. Bagaimana caranya? Ya bawa fasilitas itu dari sini ke sana. Kita jangan tunggu lagi sampai sebuah rumah sakit dibangun di sana. Tapi mendekatkan fasilitas kesehatannya. Ini sistem jemput bola. Dan yang paling masuk akal apa? Laut, darat, udara. Itu 3 pilihannya ya kan? Yang paling masuk akal adalah lewat laut dengan sebuah kapal. Saat mendirikan Dr. Share, apakah ada tantangan atau penolakan dari pihak manapun? Kalau kita melakukan sesuatu yang baru, tentu banyak kesulitan yang kita hadapi. Saya pernah diwawancara oleh koran Kompas saat itu. Disitulah lahir istilah dokter gila yang pertama kali. Jadi bukan Kick Andy yang menamakan saya dokter gila, dia cuma mengulang, Anda dinamakan dokter gila. Siapa yang namakan saya dokter gila? Itu teman-teman kalian koran Kompas. Karena idenya memang agak nyentrik ya. Kalau untuk berterus terang, dari semua orang yang saya ceritakan tentang ide saya membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal, semuanya mengatakan tidak mungkin. Anda melihat kapal ini, rumah sakit ini. Anda pernah lihat yang pertama betapa sederhananya. Tapi disitulah kita menunjukkan, atau saya menunjukkan, kalau kita yakin akan keinginan apa yang mau kita laksanakan dan kita serius lakukan, bisa terjadi kok. Saya secara berkelakar bilang, saya ini mantan murid. Dan sebagai murid kalau ada pekerjaan tugas di sekolah, saya sering nyontek juga. Saya rasa tidak ada di antara kita yang ketika menjadi seorang murid tidak pernah nyontek. Masa sih dok pernah nyontek? Oh pernah, pernah. Dan ketika saya mau membuat rumah sakit apung yang pertama di atas kapal itu, ada keinginan besar dari saya untuk nyontek. Tapi dari siapa saya bisa nyontek? Oleh karena tidak ada, ini bukti bahwa belum ada rumah sakit apung yang sejenis yang dibikin di Indonesia. Dan di atas kapal yang begitu kecil pun di dunia belum pernah ada orang bikin. Karena rata-rata rumah sakit apung itu dimiliki oleh Navy. Dan di atasnya harus ada sebuah helipad untuk membawa seradu yang terluka mendarat di atas kapal itu. Dan kalau di atas kapal yang pertama yang begitu kecil, finisi, kita bikin helipad, itu bukan RSA lagi, itu bukan rumah sakit apung lagi, tapi akan jadi apa? RST, rumah sakit tenggelam, karena dia tidak akan sanggup menahan beban sebuah helikopter. Kalau untuk kapal tongkang ini sendiri dari donor kah dok? Kalau saya yang harus membeli, tidak sanggup saya. Pak Andi Noya itu tuh bagi saya malaikat, karena sesudah acara Kick Andy masuklah donasi-donasi ke kami. Jadi memang ada orang yang mendonasikan kapal tongkang ini agar dibangun rumah sakit apung. Saya menyambutnya dengan sukacita, walaupun belum pernah ada contoh juga, tapi karena ini tadinya sebuah hotel, ini ada 61 ruangan. Tiap ruangan ini kami pergunakan, manfaatkan. Ada yang jadi kamar pasien, ada yang jadi ruang laboratorium, ada yang menjadi ruang ronsen, ICU, poliklinik, praktik dokter gigi, dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga kapal ini benar-benar bisa berfungsi sebagai sebuah rumah sakit
sebagaimana rumah sakit layaknya dia di darat. Tadi kan saya sempat bilang rumah sakit apung pertama di Indonesia, bahkan di Asia. Tapi tadi dokter juga bilang belum ada contohnya. Jadi bisa dibilang rumah sakit apung pertama di dunia ya dok? Iya, belum pernah ada juga orang bikin di atas tongkang sebuah rumah sakit. Untuk dokter Sher sendiri nih dok, ada harapan untuk kedepannya nggak dok? Mungkin pemerintah bisa support atau bagaimana dok? Saya mengharapkan kerjasama dengan segala pihak, terutama dari pihak pemerintah. Kami memposisikan diri sebagai sebuah organisasi untuk membantu pemerintah menjalankan program yang sudah mereka rencanakan. Memberikan pelayanan medis kepada seluruh rakyat Indonesia, karena ini adalah perintah undang-undang dasar kita. Kami tidak menuntut apa-apa dari pemerintah, bukan apa yang dapat pemerintah lakukan bagi kami, tapi kami bertanya apa yang dapat kami lakukan untuk membantu pemerintah. Kata-kata bijak dari Kennedy ya. Dan kami tidak hanya bertanya, kami melaksanakannya. Seberapa kecil, seberapa besar partisipasi kami, itu adalah sumbangsih kami bagi bangsa dan negara kita. Sahabat Kompas.com tadi udah ngobrol-ngobrol sama Dokter Lee mengenai kisah hidupnya dokter, dari cita-cita masa kecilnya, kemudian berbagai penolakan yang harus dihadapi. Kita bisa banyak belajar dari Dokter Lee, gimana cara kita selalu bangkit dari keterpurukan dan disiplin untuk meraih cita-cita kita. Karena kalau kata Dokter Lee tadi, kalau kita terus berusaha, nggak ada yang nggak mungkin, kita pasti bisa. Sekian dulu program Gagal Ngobrol kali ini. Terima kasih Dokter Lee atas waktunya. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di Gagal Ngobrol selanjutnya. Saya Dira, pamit.